Arya Tadah ternyata benar-benar sakit. Arya Tadah ingin berdiri, tetapi rasa di ulu hati membuat Arya Tadah duduk lagi. Gak apa-apa, Paman. Paman bicara sambil duduk saja, kata Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Arya Tadah terbatuk. Hamba Tuan Putri Prabu, ucap Mahapati Arya Tadah. Bukan hanya karena usia dan kesehatan hamba, namun kedepannya butuh tenaga dan orang yang mampu bekerja lebih keras untuk kesejahteraan dan kejayaan Majapahit. Oleh karena itu, hamba ingin lengser dari jabatan hamba. Sekarang, silakan Prabu Putri memilih siapa yang pantas menjadi pengganti hamba. Prabu Putri Sri Gitarja Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa saling pandang dan bertukar pikiran melalui tatapan mata. Dalam gerakan pelan dan anggun, Sri Gitarja mendekatkan mulut dan membisikkan sesuatu ke telinga adiknya, yang dibalas dengan cara serupa. Kedua Prabu Putri tersebut rupanya telah mengambil sebuah kesepakatan. Sri Gitarja melangkah mundur untuk memberikan kesempatan kepada Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa untuk berbicara. Diyahwiyat Maharajasa menebar pandangan dari ujung ke ujung. Ada banyak orang hebat dan luar biasa yang dimiliki Majapahit. Mereka dicalonkan, tak seorang pun yang diragukan pengabdiannya kepada Welwatika. Dalam memilih Mahapati yang baru, Majapahit mempertimbangkan hal itu pula. Yang dipilih menjadi Mahapati haruslah orang yang hebat, orang yang mau bekerja keras. Tak terdengar suara apapun di pasewakan. Semua menyimak apa yang dikatakan Prabu Putri Diyahwiyat Maharajasa. Bahkan jika ada yang batuk, orang yang di sebelahnya mengingatkan orang itu untuk meredam batuknya. Diyahwiyat kembali melanjutkan berdoa. Kami memutuskan. Semua degup jantung berhenti sejenak. Tidak ada seorang pun yang membiarkan degup jantung terdengar keras untuk bisa menangkap dengan jelas siapa nama yang akan disebut oleh Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Demi membangun Majapahit yang besar, Majapahit yang jaya dan gemilang, diperlukan tangan yang kukuh, kuat, dan kekar. Majapahit menunjuk Gajah Mada. Penyebutan nama Gajah Mada menyebabkan hening beberapa sejenak. Namun, keheningan itu segera berubah menjadi hingar-bingar yang disebabkan oleh tepuk tangan yang diawali oleh Bayangkara Kendit Galih. Raut wajah Maha Menteri Halu pucat pasi. Lantaran sebelumnya ia merasa yakin bahwa dirinya lah yang akan diangkat menjadi Mahapati. Raut wajah Maha Menteri Hinodia Janarda juga tak kalah jauh berbeda. Wajahnya pucat pasi ditambah ia tersenyum kecut karena tidak menyangka orang yang dipilih sebagai Mahapati berasal dari arah yang sama sekali tidak terduga. Maha Menteri Serkandiamano terkejut karena orang yang dijagokan Arya Tadah benar-benar menjadi Mahapati. Seandainya Arya Tadah tidak menyebut nama Gajah Mada, ia akan ikut dalam persaingan ini. Namun Dyahmano telah memperhitungkan bahwa tidak ada yang dapat menandingi Gajah Mada dalam pemilihan Mahapati baru. Pasukan Bayangkara dan prajurit kalangan muda terus bersorak-sorai. Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Harateleng harus menerima kekalahan dengan ikhlas. Senopati Harateleng dan kawannya dari Kesatuan Sapu Bayu melihat bahwa Gajah Mada merupakan sosok yang paling tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Kakang Gajah Mada, berdirilah, kata Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Seorang emban muda yang cantik datang membawa nampan berisi selembar kain samir. Gajah Mada pun melangkah menghadap Prabu Putri Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang tersenyum sambil mengalungkan samir berwarna kuning kepada Gajah Mada. Penobatan mendadak itu disambut oleh tepuk tangan yang tidak segera larut, sebagaimana kekagetan seluruh pihak yang tidak menyangka bahwa Gajah Mada akan menduduki posisi tersebut. Mantan Mahapati Arya Tadah dan Maha Menteri Serkandiamano tidak segera menghentikan tepuk tangannya. Hanya terdapat satu orang yang pucat pasi dan berkeringat dingin, yaitu Rakembar. Tak disangka orang yang sangat dibencinya dilambungkan jabatannya dari yang semula patih hingga menjadi Mahapati. Jabatan yang tidak ada lagi di atasnya kecuali raja. Lambu Peteng duduk di tempatnya dengan tegang. Silakan jika Kakang Mahapati Amangkubumi Gajah Mada akan berbicara, kata Diyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang bersama kakaknya kembali duduk dikawal oleh suami masing-masing.
Seluruh perhatian tertuju kepada Gajah Mada yang berdiri tegak, kekar, dan membumi. Maha Menteri Hinodiah Janardana dan Maha Menteri Haudia Lohak butuh beberapa waktu untuk menerima kenyataan. Namun akhirnya mereka menerima bahwa Gajah Mada merupakan sosok yang pantas untuk menempati jabatan tersebut. Gajah Mada menduduki jabatan Mahapati, menyapa semua orang yang hadir dan memandang wajah era kembar lebih lama. Gajah Mada menuntaskan pandangannya. Majapahit ke depan haruslah Majapahit yang besar, ucap Majapahit Gajah Mada mengawali pidatonya. Kebesaran itu hanya bisa diraih melalui dua hal, satu dan bersatu. Semua orang harus merasa bersatu dan menjadi bagian dari yang satu. Majapahit harus bisa menggandeng dan memaksa negara-negara di ujung bumi sebelah timur ke ujung bumi bagian barat menjadi satu persatuan dan kesatuan. Majapahit harus bisa mengajak dan jika perlu memaksa negara-negara dari Onin di ujung timur sampai Tumasak di ujung barat untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam persatuan kesatuan di bawah bendera Gula Kelapa, di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Semua orang dia menyimak apa yang diucapkan Gajah Mada. Tapi hampir semua orang yang hadir di istana terkejut. Mereka merasa mimpi Gajah Mada itu mimpi yang tidak masuk akal. Untuk mewujudkan keinginan atas Majapahit yang besar, untuk mewujudkan mimpi kita, aku bersumpah akan menjauhi Hamukti Wiwaha. Sebelum cita-cita kita bersama terwujud, aku tidak akan bersenang-senang sesuai dengan hakikat arti Hamukti Wiwaha. Aku akan Hamukti Wiwaha sampai kapanpun, sampai Majapahit yang aku inginkan terwujud. Aku akan tetap berprihatin dalam puasa tanpa ujung. Itulah hakikat sumpahku. Sumpah Palapa demi kebesaran Majapahit, ucap Gajah Mada dengan lantang. Meluap isi dada Gagak Bongol, Aditya Warman, para Bayangkara dan kedua Prabu Putri. Dipenuhi semangat yang berkobar makantar-kantar yang diucapkan Gajah Mada. Aku bersumpah tidak akan beristirahat, Gajah Mada berteriak. Lamun humus kalah Nusantara ingsun Amukti Palapa. Lamun kalah Ninggurun ring Saram Tanjung Pura, ring Haru ring Palapa. Dompo ring Bali Sunda Palembang, samana ingsun Amukti Palapa. Pandopo Bali Manguntur seketika tidak ada suara mendengarkan sumpah yang disampaikan pada siang hari yang sangat terik. Sumpah itu terlalu mengerikan bagi sahabat Gajah Mada, karena untuk mewujudkannya memerlukan kerja keras. Namun, orang seperti Gagak Bangol, Aditya Warman, atau bahkan Pancaksara yang sangat dekat dengan Gajah Mada bisa memahami dan menganggapnya masuk akal. Rakembar tidak kuat menahan tawa sambil memegangi perutnya yang membuat Jabung Tarewes, Warak, dan bahkan Arya Tadah ikut tertawa. Namun, hanya mereka yang tertawa. Semua orang masih terpesona pada sumpah yang baru diucapkan Gajah Mada. Sumpah itu memang layak disebut mengerikan, karena entah bagaimana caranya Gajah Mada bisa menanggungnya. Gajah Mada menatap Warak sinis. Warak yang kaget akhirnya bungkam. Gajah Mada pun mengalihkan pandangan kepada Lambu Peteng yang membuat ia menghentikan tawanya juga, serta banyak dan Jabung Tarewes gugup menyembunyikan wajahnya. Sekarang hanya Kembar yang masih tertawa, tidak peduli Gajah Mada masih melotot. Sumpah itu boleh-boleh saja. Bagus sekali Majapahit memiliki Mahapati yang penuh semangat. Semangat pun boleh saja, asal masuk akal. Wajah merah Gajah Mada memudar dan napasnya tersenggal. Kembar dan siapapun kamu yang tidak menyetujui sumpahku, keluarlah ke alun-alun. Jika kamu bisa mengalahkanku, jabatan sebagai Mahapati akan menjadi hak kamu, teriak Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada berbalik dan mendekat ke Balai Witana. Mahapati Gajah Mada menekuk lutut memberikan sembahnya. Mahapati merasa kecewa karena Arya Tadah ternyata juga menertawakan sumpahnya itu dan berjalan cepat ke alun-alun. Yang kemudian merasa kebingungan adalah Kembar yang menerima tantangan itu. Mendadak ia pucat dan kehilangan keberanian. Kembar melirik banyak dan Warak yang dilirik tampak bingung. Namun semua orang mengarahkan pandangan kepada Kembar. Lambu Petang yang juga tertawa keras karena sumpah Gajah Mada juga kepada Jabung Tarewes. Akhirnya, Kembar tidak punya pilihan lain. Ia melangkahkan kakinya diikuti oleh teman-temannya. Semua orang yang duduk di pawewakan berdiri untuk menyaksikan tontonan yang sangat menarik. Gajah Mada hanya seorang. Apa yang bisa dilakukan menghadapi Kembar dan teman-temannya? Mada menunggu Kembar mendekat.
Kembar merasa bingung untuk menutupi kegugupannya. Aku harus yakin kalau tidak ada orang yang akan ragu dengan sumpahku, ucap Gajah Mada dan Kembar mendengarkan. Oleh karena itu, jangan salahkan aku jika aku memusnahkanmu karena aku anggap sampah tak berguna bagi Majapahit. Kembar mencabut kerisnya. Gajah Mada tidak keberatan dan mempersilahkan Kembar untuk menyerang lebih dahulu. Kembar melompat sambil mengayunkan kerisnya. Namun, Gajah Mada lebih dulu menghantam sekaligus memaksa Kembar kehilangan senjatanya. Gajah Mada adalah seorang prajurit dengan kemampuan kanuragan yang mengerikan. Sehingga dengan sekali sentak, Gajah Mada berhasil mengunci kepala arah Kembar dan mematahkan leher tersebut. Banyak dan Warak sudah kecut nyalinya setelah melihat Kembar telah kehilangan nyawa. Majulah, tantang Gajah Mada. Banyak dan Warak pun bingung untuk bersikap seperti apa.